إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan, salah satu sifat khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihmarrat ainahu. Kalau dia khutbah, merah matanya, meninggi suaranya, seperti layaknya panglima pasukan perang yang sementara mengomando pasukannya bahwa musuh kalian telah menyerang di pagi hari dan di sore hari. Itulah salah satu sifat cara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qash'atiha." Faqala qailun, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin?" Qala, "Bal antum yawma idzin katsirun, walakinnakum gusa'un ka gusa'us sayl. Wala yatra'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Wala yakisanna Allahu fi qulubihimul wahan." Faqala qailun, "Ya Rasulullah, wa mal wahnu?" Qala, "Hubbud dunya wa khara'iyatul maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja orang-orang kafir memperebutkan kamu seperti hidangan di atas meja. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jumlah umat Islam sedikit pada waktu itu sehingga diperebutkan?" Rasulullah mengatakan, bal antum yauma idzin katsirun.
Bahkan kamu pada waktu itu mayoritas. Banyak. Seakan-akan kalau di Indonesia ini kita ini mayoritas 85% lebih. Tapi kalau kemayoritasan umat Islam di Indonesia itu kita tidak rasakan. Walakinnakum gusa'un ka gusa'us sayl. Karena kamu pada waktu itu seperti busa yang ada di lautan. Busa. Apa itu busa? Tidak ada bobotnya. Dia ringan dan dia diombang-ambingkan oleh ombak. Dan dia hanyut kemana air mengalir. Artinya umat Islam tidak ada bobotnya, tidak ada pendiriannya, tidak ada izzah. Dia tidak mulia dengan agamanya. Apalagi orang kafir sudah dicabut oleh Allah. Sudah dicabut ketakutannya kepada umat Islam. Pada umat Islam di zaman Rasulullah, di zaman kejayaan Islam, sangat disegani, sangat ditakuti. Tapi nanti pada suatu saat orang-orang kafir tidak lagi merasa takut kepada orang-orang Islam. Apalagi engkau pada waktu itu akan kena penyakit. Penyakit yang sangat kronis. Apa itu? Al-wahan. Lalu bertanya sahabat, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Apa itu penyakit al-wahan? Rasul mengatakan hubbud dunya wa kara'iyatul maut. Engkau sudah terlalu mencintai dunia dan takut mati. Jadi sebab kelemahan umat Islam yang pertama adalah umat Islam seakan-akan seperti buih. Tidak ada bobotnya, tidak diperhitungkan, mudah dibeli, tidak ada pendirian. Padahal umat Islam harus merasa mulia dengan agamanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi di atas dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi umatnya masih berada di bawah. Umat Islam mestinya merasa mulia dengan agamanya. Ada rasa izzah yang harus kita miliki. Ada kebanggaan dengan agama kita. Dengan seorang santri yang bisa menuntut agama, yang bisa menghafal Al-Quran, mestinya harus merasa mulia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa hina, jangan pernah bersedih. Engkaulah umat yang paling tinggi, engkaulah umat yang paling hebat. In kuntum mu'minin, apabila engkau benar-benar menjadi orang mukmin. Lalu penyakit yang ketiga, bahwa umat Islam kena penyakit yang sangat kronis, yakni penyakit al-wahan. Terlalu cinta kepada dunia dan dia takut mati. Orang Islam, orang mukmin, tujuan hidupnya bukan dunia. Orang mukmin tidak takut mati. Dunia ini tempat kita berjuang. Dunia ini tempat kita beramal. Dunia ini tempat kita mengumpulkan pundi-pundi kebaikan untuk meraih kesuksesan.
Umat Islam ini banyak yang berpikir bagaimana dunianya, bagaimana hartanya, dan dia lalai terhadap hari akhirat. Umat Islam sekarang ini banyak terpesona, banyak terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir. Padahal kata Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan kamu terpesona, jangan kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negerimu. Orang kafir itu memang surganya dunia. Sedangkan umat Islam menganggap dunia ini kecil. Dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Seandainya ada nilainya dunia di sisi Allah, walaupun hanya selembar sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak berhak menikmati dunia walaupun seteguk air. Tapi dunia di sisi Allah tidak ada artinya dibandingkan akhirat yang telah menunggu. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Maka di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Orang-orang kafir menginginkan dunia saja, tapi orang-orang beriman menginginkan akhirat. Wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah menginginkan agar supaya kita mengutamakan akhirat. Sebab kalau akhirat menjadi tujuan kita, akhirat menjadi obsesi kita, akhirat yang menjadi niat kita, maka dunia pasti akan ikut. Kalau kita hanya mencari dunia, maka dunia akan lari. Semakin dikejar, semakin jauh. Sebab dunia, kata Allah, laksana bagaikan fata morgana. Kalau kita berjalan di aspal di tengah hari, seakan-akan di jauh sana ada air. Tapi kalau kita sampai ternyata tidak ada air. Itulah dunia. Semakin diburu, semakin jauh. Sebab nilainya hanya sedikit. Sampai Nabi mengatakan, seandainya nilai dunia ini dibandingkan dengan akhirat, ada bandingannya, maka kata Rasulullah, coba celupkan telunjukmu di tengah lautan, lalu angkat apa yang melekat, apa yang menetes. Itulah nilainya dunia, dan nilainya akhirat sebanyak air yang ada di lautan. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang menghamba kepada dunia, yang memburu dunia. Dan janganlah kita terpesona dan terperdaya, kagum dengan orang-orang kafir yang menuntut dunia. Maka Allah mengatakan, fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innallaha. Janganlah kamu takjub kepada orang-orang yang diberikan harta dan anak-anak. Innallaha yuridu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah menginginkan supaya orang-orang kafir itu diazab oleh Allah dengan harta dan anak-anaknya. Hartanya tidak membahagiakan dia, anak-anaknya tidak akan menjadi qurrata ayun. Wa tadhhaba ankum, dan mereka itu akan dicabut nyawanya, melayang nyawanya, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Jadi orang yang menuntut dunia, orang yang mencintai dunia, pasti tidak akan bahagia, pasti tidak akan puas.
Dalam hadis dikatakan, seandainya ada orang yang dikasih 2 gunung emas, 2 lembah yang penuh dengan emas, maka masih dia menginginkan yang ketiganya. Karena tidak ada orang yang bisa puas dengan dunia ini. Apalagi orang-orang kafir berusaha untuk memusuhi orang-orang Islam. Mereka itu berjihad untuk memusuhi orang-orang Islam. Innal ladzina kafaru yujahiduna fi sabilihi taghut. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berjihad di jalan taghut. Sedangkan kita orang-orang beriman berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu tidak pernah senang kepada orang Islam, sampai orang Islam itu mengikuti millah mereka, mengikuti agama mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Jangan sampai kita termakan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Kita ini adalah umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Dan salah satu sifat umat yang terbaik, umat yang diikuti, umat yang dicontoh. Tapi kalau ada orang yang hanya mencontoh orang kafir, itu menandakan bahwa keislamannya, keimanannya itu diragukan. Orang-orang kafir senantiasa berusaha memadamkan cahaya agama Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu selalu berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah. Dengan apa? Dengan mulut-mulut mereka, dengan media-media mereka. Sekarang ini media yang paling bahaya yang dipakai adalah media elektronik, yang namanya dengan HP. HP itu adalah pedang yang bermata dua. Memang ada manfaatnya, tapi tidak sedikit bahayanya. Kalau kita pintar menggunakannya itu baik. Tapi kalau kita tidak pintar menggunakannya, itu yang akan merongrong keimanan dan keislaman kita. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan. Oleh karenanya salah satu cara orang kafir untuk melumpuhkan dan melemahkan umat Islam, bagaimana umat Islam itu jauh daripada pedomannya, jauh daripada petunjuknya, jauh daripada Al-Qur'annya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, jangan kamu dengarkan Al-Qur'an, jangan kamu kaji Al-Qur'an, jangan kamu pahami Al-Qur'an. Walghaw fihi, buatlah hiruk pikuk, buatlah hal-hal yang bisa menjauhkan umat Islam dari agamanya. La'allakum taglibun, supaya engkau dengan mudah bisa melumpuhkan dan mengalahkan orang-orang Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan. Maka sifat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah targhib dan tarhib. Targhib adalah memberikan motivasi. Tarhib adalah memberikan ancaman. Bagaimana agar supaya kita termotivasi setiap pekan untuk berislam, untuk beragama, untuk beramal, untuk berjuang di jalan Allah. Dan bagaimana kita agar supaya merasa takut dengan kelalaian-kelalaian kita. Oleh karenanya alhamdulillah, jamaah Jumat yang sama dimuliakan, para santri yang sama dimuliakan, maka bergembiralah kita menjadi orang-orang yang bisa melibatkan diri, yang bisa tergolong orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Al-Qur'an, untuk belajar agama. Sebab agama ini pasti dimenangkan oleh Allah. Agama ini pasti mulia. Kita terlibat atau tidak terlibat, agama ini pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mau dan kita bergembira agar supaya kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirun." Janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Berusahalah kita untuk mempelajari Al-Quran, pedoman kita, untuk mendakwahkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran? Sebab siapa yang terlibat dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afat ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah waqtim lana bil khairati ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yuzdikum wa dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.